Salam Nusantara. Salam Nusantara, sahabat Oponus, opini orang Nusantara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kali ini kita akan berbincang tentang edukasi stem cell. Saat ini kita berada di Glowing Wellness Stem Cell Bogor bersama Dr. Johan Ghazali. Selamat sore. Dokter. Sore Pak. Sehat sore. Ya dokter ya? Selalu sehat walafiat. Tetap semangat. Sehat lahir batin yang penting. Amin, amin, amin. Baik, sahabat Oponus, kita akan mengupas lebih dalam apakah teknologi stem cell itu, bagaimana penerapannya, kebergunaannya untuk kesehatan masyarakat semua. Baik, dokter, mohon izin, kita ingin lebih gali ke dalam. Banyak stem cell kita baca sekarang, termasuk di sini. Ini juga saya baru pertama melihatnya, hanya kita akan dalami lebih jauh. Apakah stem cell itu dan apa kebergunaannya, dokter? Ya, baik. Jadi di masyarakat kita sebetulnya sudah banyak sekarang yang mengetahui tentang stem cell. Cuman kadang-kadang pemahamannya yang masih belum tepat ya. Iya, iya. Jadi stem cell itu sendiri sebetulnya merupakan bahasa lainnya sel punca ya. Sel punca ya. Tapi merupakan satu bagian dari sel ya yang akan menjadi sel selanjutnya. Makanya nama sel induk. Ya. Jadi untuk regenerasi sel dibutuhkan stem cell. Ya. Nah, ya. stem cell ini belum mempunyai fungsi khusus. Sifatnya dia bisa menyesuaikan, ya, bisa memperbanyak, ya, sesuai dengan tempatnya nanti. Itu bahasa kita homing. Jadi stem cell ini cerdas sekali. Dia bisa menjadi sel apa nanti sesuai dengan dibutuhkan oleh tubuh orang. Ya. Dan ini sifatnya sebetulnya sama dengan transplantasi. Ya. Jadi cuman kalau transplantasi kan organ ya, kita punya konotasi kan organ. Kalau ini stem cell. Jadi betul-betul sel yang masih punya potensi bisa menjadi sel apa saja. Ya. Nah, jadi kalau orang punya semacam pabrik gitu ya, dokter, kerusakan apa, ya, yang nanti stem cell-nya akan menjadi itu gitu. Iya, iya. Supplier dari sel-sel yang dibutuhkan ya. Saat ini malah ada stem cell yang nanti sudah sampai spesifik. Ya. Orang yang kerusakan organ tertentu, jaringan tertentu, itu bisa dipakai stem cell yang jenisnya itu gitu. Iya, iya. Jadi sangat cepat sekali treatmentnya jadinya ya. Iya, iya. Kira-kira begitu. Sesuai dengan peruntukannya ya, dokter. Ya, sesuai dengan tujuannya apa. Pasiennya butuh apa? Ya, gangguan kesehatannya di bidang apa? Nah, itu sudah sangat banyak penemuan ke situ sekarang ini. Ya. Baik. Jenis-jenis stem cell ini sumbernya diambil dari mana ini, dokter? Oke. Secara umum kita mengenal dua macam, namanya allogenik dan autologus. Ya. Allogenik itu artinya dari donor. Ya, jadi dari luar ya. Tapi dengan catatan ya, masih manusia. Oke. Jangan ngambil dari kambing, dari domba, atau dari binatang, atau dari buah-buahan gitu ya. Selnya nggak cocok sama kita manusia ya. Tapi yang kedua dari tubuh sendiri. Nah, ini ada banyak macam. Kalau dari donor orang lain itu bisa dari darah sebetulnya ya. Kita sebut dengan hematopoietik. Jadi kita tahu donor darah tahu ya. Tapi ini nanti darahnya itu kita bisa proses, kita ambil stem cell-nya aja. Nah, ini canggih ini ya. Dan saya menyarankan kalau bisa keluarga supaya lebih cocok. Nanti ya, yang ini yang donor ini. Itu lebih mudah dan murah ya. Nah, saya sudah mempraktekkan. Jadi kalau yang punya cucu itu lebih bagus lagi. Kalau cucunya udah 17 tahun ya dan darahnya diambil ya, stem cell-nya diproses. Jadi nanti kakeknya, neneknya jadi mudah seperti cucunya gitu. Nah, ini kita sampai guyon ya. Tapi itu salah satu yang sangat mudah dan murah ya. Ya, itu bisa dipraktekkan. Juga bisa dari embrio, dari janin ya, atau dari organ ya. Jadi ini sedikit banyak hal sedikit komplikatif ya, nggak gampang karena banyak screeningnya ya. Jangan sampai terjadi penolakan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut karena menyangkut etika ya. Tapi sebetulnya itu nggak betul juga. Kita kan negara muslim ya. Negara muslim sebetulnya yang namanya kalau ada manfaat obat aman. Ya, ini kata orang banyak ya. Tapi menurut saya yang pasti kita akan melihat mudarat dan manfaatnya ya. Itu. Jadi dari donor tuh banyak sekali macamnya ya. Nah,
Kalau autolog dari tubuh sendiri itu juga ada beberapa macam. Pertama misalnya dari darah, itu hematopoietik ya. Dari bone marrow, susum tulang. Nah ini bagus banget banyak. Cuman persoalannya nanti mahal, sakit ya, dan nggak gampang ya. Mesti spesial yang ngambil ya, spesialis ya. Kemudian dari lemak. Nah ini dari lemak juga bisa ya. Nah, stromal ya. Itu tapi ada pakar-pakar yang mengatakan ini kurang stabil ya. Jadi lebih stabil kalau dari darah. Juga bisa dari jaringan, organ. Bisa ya. Jadi kalau misalnya orangnya. Tapi sekali lagi prosesnya yang tidak mudah. Nah, stem cell itu sendiri bisa diberikan melalui transfusi ya atau disuntikkan melalui otot ya IM ya misalnya intramuskular atau juga bisa ke organ langsung. Tapi kalau nggak hati-hati bisa memang berbahaya juga. Ada satu kejadian yang kita sesalkan ya. Karena ini berbahaya diberikan melalui katakanlah kateter gitu ya. Tapi kalau terjadi tanda petik ya dalam bidang kesehatan tuh ada yang kita sebut dengan ini kita nggak mau sebut ya. Tapi paling tidak ya ini bisa membahaya. Untuk penggunaan yang tidak tepat. Harus dilakukan oleh memang tenaga yang sudah kita tahu lah dalam dunia kedokteran itu ada yang namanya kita hindari emboli. Kalau pemberiannya melalui itu bisa ada kejadian emboli dan mohon maaf stem cell-nya bagus. Caranya nggak bagus. Nah, ini harus hati. Makanya kalau ke klinik stem cell tuh carilah stem cell yang klinik yang udah biasa gitu ya. Memang passionnya. Di pasaran nih kita banyak baca produk stem cell yang dijual bebas dalam bentuk kapsul, jelly, food suplemen. Itu efektivitasnya bagi tubuh itu seperti apa itu kalau penggunaannya masuknya seperti itu tuh. Ini menarik sekali ini. Sebelum kita bicara efektivitas, kita lebih penting mengetahui benar nggak itu stem cell. Jangan-jangan hanya pemakaian nama doang gitu loh ya. Karena seperti saya katakan tadi, stem cell itu nanti kita akan lihat ya, saya ada bawa turunan stem cell. Nah, kalau stem cell yang benar ada di penyimpanan kita. Jadi, stem cell itu sendiri bisa disimpan dalam suhu tertentu. Paling tidak ultra low. Ultra low itu minus 79 dry ice punya ya. Sampai 86. Atau disimpan di bentuk cryotank ya, nitrogen cair. Nah, nitrogen liquid itu bisa minus 180, minus 190 gitu loh. Itu dia ya. Jadi nggak bisa dikapsulkan gitu loh. Jadi kalau itu cuma dipakai nama supaya nilai jualnya tinggi, nah itu pembodohan atau tanda petik bisa jadi kebohongan itu ya. Ini kita nggak mau masyarakat salah edukasi ya. Sekali lagi, kalau proteinnya diambil dari rusa, boleh-boleh aja. Tapi jangan dinamakan stem cell dong. Turunan stem cell boleh. Peptida itu bisa. Turunan dari stem cell. Kayak sekretom, exosom, nanti kita akan bahas ya. Itu bentuk peptida turunan dari stem cell. Tapi bukan stem cell. Demikian Pak ya. Jadi sekali lagi, suplemen itu boleh-boleh aja. Tapi kandungannya, yang namanya suplemen ya mungkin mineral, vitamin, dan berbagai macam. Tapi bukan stem cell. Bukan sel induk lah. Kayak gitu. Berarti stem cell ini harus berasal dari manusia dong? Iya, karena manusia untuk manusia kan. Nanti kalau kita masukkan stem cell binatang, nanti kita jadi seperti itu ya, gangguannya kan nggak benar ya. Nggak bisa cocok. Akan terjadi penolakan. Penolakan, rejection ya. Bagaimana kalau stem cell yang ada disebutkan berasal dari tumbuhan dan hewan dibandingkan dengan manusia ini itu tadi yang saya katakan tadi bahwa jenisnya harus sama nggak mungkin karena dari manusia saja harus disamakan dulu golongannya. Maka saya mengatakan tadi walaupun golongan darahnya sama lebih bagus lagi kalau satu keturunan ya. Jadi genetikanya udah jelas gitu. Jadi masuk akal juga kalau dalam bentuk kapsul kita, kalau memang betul itu stem cell, golongan darahnya berbeda misalnya itu betul. Kalau darah hewan masuk ke kita kan nggak cocok. Betul. Kalau begitu PMD nggak usah, kita potong aja di rumah kita, binatang peliharaan kita transfusi darah. Baik. Bagaimana ini sekarang kita ke pemberdayaan stem cell itu sendiri dalam hal pengobatan dan pemulihan kesehatan, dokter. Dia sistem kerjanya seperti apa sih? Jadi gini, stem cell itu kan berkembang ya. Sebetulnya istilah stem cell itu sudah mulai dikenal dari tahun 1888
Ya. Sudah 136 tahun yang lalu. Udah lama ya. Kemudian mulai digunakan ya di negara-negara Eropa, khususnya Rusia waktu itu. Ya. Rusia itu masih belum pecah, masih Ukraina ya. Nah, itu sudah mulai digunakan stem cell, tapi basisnya waktu itu masih janin, fetal atau fetus ya. Jadi di sana di Ukraina itu kan negara yang mengizinkan aborsi. Nah, dan aborsi itu mohon maaf saja kadang-kadang kan pakai obat ya. Jadi kurang sehat lah. Nah, teknologi selanjutnya disebut dengan embryonic stem cell. Jadi ada adult stem cell ya, stem cell dewasa ya. Embryonic stem cell itu dari embrio. Ya, dari bahkan itu kita sebut blastosis masih 3 hari 4 hari ya. Ini lebih tidak melanggar etika. Ya, khususnya embrio dari sisa-sisa IVF yaitu in vitro fertilization. Jadi dari bayi tabung itu diambil. Dan ini betul-betul sangat bermanfaat, sudah dibuktikan ya. Untuk treatment ya, sangat aman ya. Dan sekarang harganya pun sudah sangat bersaing lah ya. Tadi dibilang yang paling murah, kita ada stem cell yang harganya cuma 3 jutaan gitu, ada ya. Jadi terjangkau ya, bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit ya. Mungkin dalam keadaan tertentu apakah stem cell yang bukan dari satu keluarga itu bisa diterapkan? Bisa, maka saya katakan tadi kalau misalnya golongan darahnya sama, ya untuk yang khusus yang untuk hematopoietik ya, kita tahu transfusi darah kan syaratnya adalah golongannya sama, resusnya sama. Kata-kata kita kalau di Asia ini, Indonesia ini resus positif ya. Jadi A positif, B positif, AB positif atau O positif ya. Nah, itu kalau kita transfusi darah kan sama. Sama. Nah, sekarang ini darahnya itu kita proses di mesin, kita ambil stem cell-nya doang. Jadi ini yang saya katakan tadi, tapi yang kalau saya sarankan ya bukan dari tubuh sendiri, dari donor lebih bagus. Kenapa? Kita kan kalau sudah kurang sehat ya jenis atau kualitas darah kita tuh sudah kurang bagus gitu. Kolamnya sudah kurang bagus, ikannya sudah kurang bagus juga. Nah, kalau kita ngambil dari yang sudah yang lebih muda sehat sehat walafiat ya, relatif anak muda lebih sehat selnya masih berkualitas. Nah, kita ambil darahnya, kita ambil stem cell-nya kita pakai. Nah, itu contohnya itu. Jadi sekali lagi sangat-sangat memungkinkan ya. Dokter, seberapa jauh efektivitas pengobatan dengan menggunakan stem cell ini? Pengalaman saya puluhan tahun untuk bawa pasien-pasien berobat stem cell, ada yang ekstrim ya. Saya menemani pasien itu di pesawat dari berangkat sampai ke Eropa. Itu waktu berangkatnya tergantung oksigen, full, baik di pesawat, transit pun, itu nggak lepas dari oksigen. Bahkan bisa sampai bukaan 8, 10 karena dia punya saturasinya kalau dibuka di bawah 90. Ya. Begitu stem cell, hari pertama dia sudah lepas dari oksigen. Dan alhamdulillah ya, puji Tuhan, pulangnya udah nggak tergantung oksigen. Benar-benar. Nah, ini satu kemajuan yang dahsyat. Berapa lama dirawatnya itu? Bisa tergantung ya, kalau tergantung penyakitnya. Bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan bisa sebulan. Kalau gagal ginjal bisa sebulan gitu. Bahkan ada yang tahunan ya. Jadi jangan harap semua penyakit sama kan gradasinya beda penyakit itu. Penyakit itu tergantung berat ringannya, berapa lama, kronik atau akut, segala macam itu kita akan lihat nanti. Apakah ada komplikasi ya. Sekali lagi, bisa saja dengan infus yang tanda petik terjangkau harganya, dengan 2 juta, 3 juta rupiah, bisa. Ya. Dan penting kualitasnya. Nah, itu nanti kita ada memperkenalkan stem cell yang sudah ada BPOM-nya, yang harganya cuma 2,5 juta, 3 juta, udah bisa. Hasilnya pasti bisa dirasakan gitu. Tergantung penyakitnya lagi ya. Terkait dengan kemajuan teknologi di bidang kesehatan ini, dokter, sejauh mana ini di Indonesia pengobatan menggunakan sistem stem cell ini dipergunakan? Baik. Kalau di Indonesia kita tahu dulu pelopornya itu yang saya tahu itu di rumah sakit RSPAD ya, RSPAD itu, kemudian RCM pastinya ya. Dan kemudian sudah banyak klinik-klinik lain, kita tahu juga di Semarang ada ya, di Magelang ada teman dekat saya ya, itu memproduksi sekretom ya. Itu sekretom turunan dari stem cell, bukan stem cell. Itu pun hasilnya luar biasa. Nah, sekretom itu di dalamnya mengandung eksosom. Eksosom itu ada sesuatu protein yang sudah disaring ya, sehingga dengan metode penyaringan yang bisa menghasilkan ukuran nano. Wah, itu nanonya bisa
50 nano doang, 100 nano. Sehingga penyerapan di sel kita, di tubuh kita jauh lebih cepat. Iya. Iya. Nah, itu. Itu sudah terbukti banyak sekali penyakit yang tanda petik ya sembuh ataupun perbaikan signifikan. Ada yang gagal ginjal akhirnya stop cuci darah. Ya, kreatininnya turun ya normal dari 10, 8, 4, 2, 3, 2, 1,5 ya. Ditolak HD, ditolak cuci darah. Berarti kan sudah sehat. Begitupun yang diabetes. Saya ini survival dari diabetes juga, survival dari gagal jantung juga, ya. Bahkan saya pernah kena sinusitis ya 1,5 tahun lah kurang lebih, ya itu nggak ada solusi, ya. Saya stem cell yang saya katakan tadi ya, hanya dalam waktu 45 menit lah, ya. Begitu masuk infusnya, sinus saya nggak tahu kemana gitu loh. Jadi ya alhamdulillah puji Tuhan itu terbukti sekali ya. Indonesia pengembangannya sangat bagus, sudah semakin banyak dokter yang percaya, ya sudah. Memang ini bentuknya masih pelayanan dan penelitian ya. Tapi hasilnya sudah, jurnal udah banyak sih, ya. Yang penting kita open minded, jangan terlalu cepat menutup diri, ya. Ya mengatakan nggak mungkin, karena ini dari tahun 88 loh, 1888, dan tahun 1902, tahun 1958 sudah dipakai untuk treatment, ya. 66 tahun yang lalu sudah dipakai untuk terapi, untuk treatment ya. Walaupun negara-negara lain ya. Pada prinsipnya kita Indonesia sudah mau maju deh. Gitu ya. Baik, berarti sudah bisa dipertanggungjawabkan sudah bisa, sudah medis, ada. Ya, secara medis bisa. Sudah diakui oleh pemerintah juga, oleh Kemenkes ya. Pengobatan menggunakan sistem stem cell ini banyak ke negara mana, Dokter? Oh, baik. Hampir seluruh dunia sekarang sudah menggunakan pengobatan stem cell ya. Ya bahkan China juga, ya Taiwan juga, Singapura, Malaysia, Indonesia juga kan saya katakan tadi, baik itu yang autolog ataupun allogenik. Kalau allogenik kita kebanyakan pakai dari tali pusar. Tali pusar ya. Nah orang yang nyimpen tali pusar itu juga boleh ya, tali pusarnya disimpan. Tapi saya katakan tadi negara yang maju Eropa itu sudah menggunakan 50 tahun yang lalu ya. Tentu saja kemajuan yang lama ya, namanya jam terbangnya lebih tinggi ya, kita akui lah ya, nggak bisa kita bantah itu ya. Apalagi di sana mereka dilegalkan menggunakan janin fetal atau fetus ya untuk pengobatan. Sehingga kemajuan mereka sangat-sangat spesifik, sangat signifikan sekali. Ya, banyak sekali. Saya rasa jutaan orang sudah menikmati ya, termasuk pimpinan-pimpinan negara. Ya, saya bawa beberapa banyak petinggi-petinggi ya. Yang berobat ke sana, ke Ukraina waktu itu sebelum perang ya. Ya, di Ukraina itu dari seluruh dunia datang ke sana. Oke, berarti sangat maju. Terpusat di Ukraina karena pertimbangan yang tadi itu. Saya masih bisa bawa Ukraina itu nggak semuanya nggak aman. Saya masih bisa, klinik kita masih jadi agen ya untuk membawa pasien-pasien ke Ukraina ya. Ada Profesor Petrus di sana yang memang punya produksi stem cell yang, jadi hati-hati, klinik stem cell itu ada yang membeli doang, ada yang memproduksi. Kita lebih percaya yang memproduksi karena kualitasnya lebih jelas ya. Tahu sumbernya di mana ya. Dia punya tempat klinik yang besar, kita bisa bawa pasien ke sana. Nah, itu. Dan boleh dikatakan ada jaminan sukses. Ya. Sumbernya tahu persis. Dan keberhasilan suksesnya itu sukses rate-nya tinggi. Bahkan berani dijamin sama dia, tapi mungkin waktunya yang perlu ya. Katakanlah dijamin sembuh dalam waktu 6 bulan, setahun. Perbaikan yang signifikan ya, kesembuhan milik Tuhan kita nggak tahu. Betul. Gitu kira-kira, Pak. Kalau dokter di Indonesia ini sekiranya sudah mampu atau belum menggunakan sistem stem cell? Kalau untuk dari autolog ya, itu hematopoietik ya, dari sumsum tulang mesenchymal ya, bone marrow itu sudah banyak. Dari lemak juga ya, dari lemak ya, itu sudah banyak ya. Dulu kan PRP ya juga ya. PRP itu bisa digunakan target sesuai target di lutut misalnya, di rambut, di wajah, untuk kecantikan juga bisa Pak ya. Jadi Indonesia sudah banyak dan sudah mendapatkan izin. Beberapa rumah sakit, beberapa klinik sudah memang dapat izin dari Kemenkes gitu. Tentu kalau keluar negeri itu berbiaya tinggi ya dokter ya. Kira-kira kenapa teknologi itu tidak dibawa ke sini agar lebih? Nah ini pertanyaan yang menarik ini Pak. Kita punya partner atau teman dari luar negeri seperti Prof. Petrus, seperti Dr. Svetlana ya. Itu mau, bahkan sudah kita undang datang ke sini. Sudah mau bukan hanya stem cell, bahkan biobank malah. Biobank itu lebih advance, lebih maju. Jadi stem cell itu nanti bisa diolah menjadi pharmaceutical. Jadi bisa berubah menjadi obat-obat farmasi ya. Yang berbasis stem cell.
beliau tuh sudah mau. Ya, ada investor yang mau, kita sudah siap ini. Beberapa dokter yang mau kerjasama ya untuk menjadi katakanlah ya tim kita, partner kita. Iya. Gitu. Iya. Jadi dan harga bisa jauh lebih murah. Ya, karena di sini kan dibuat. Harus terjangkau mungkin dibanding ongkos ke sana, lebih baik untuk berobat di sini lebih efisien. Ya. Terima kasih dokter sudah. Mungkin saya mau kasih lihat ya. Iya, silakan. Jadi saya mau kasih lihat ke pemirsa ya untuk kita punya stem cell yang sangat terjangkau ya sekarang itu. Sudah ada BPOM-nya ya. Ini salah satu stem cell namanya Lactos ya. Ya ini GMPP dari buatan Ukraina ini. Ini masih beku banget ya. Karena kita simpan di suhu minus 86. Iya. Nah ini kita bisa untuk satu pasien hanya 3 juta rupiah. Ya. Ini bisa dipakai untuk diinfus, sekaligus bisa disuntikan di bagian-bagian yang sakit. Untuk pengobatan, pencegahan, dan perawatan ini bisa. Yang nggak sakit pun bisa ya? Bisa, ya mencegah, jangan sampai sakit kan gitu ya. Iya. Kita juga punya ada beberapa yang namanya secretom ataupun exosom ya. Banyak sekali ya, yang banyak sudah dapat BPOM juga ya. Nah, dari Korea, dari Taiwan ya. Itu barang bagus-bagus kita bisa gunakan untuk kesehatan. Ya, dan juga untuk kecantikan. Ada mesin yang saya katakan itu, kita punya satu sampel di sini ya. Ini plasma dari proses stem cell di mesin autolog ya, dari hematopoietik, dari darah. Itu sebagiannya nanti akan menjadi plasma. Nah, plasma ini lebih bagus daripada PRP, ini PPP namanya. Ini bisa digunakan untuk topikal atau untuk target ya. Jadi bisa di rambut, di wajah, bisa di lutut ya. Ini canggih. Yang rontok ini bisa tumbuh gratis, Pak. Gratis ya. Iya. Jadi ini sesuatu yang sangat maju sekali ini ya. Dan aman sekali kan, nggak ada efek sampingnya. Iya. Kayak gitu Pak ya. Jadi sekali lagi stem cell itu sangat bermanfaat, aman dan terjangkau sebetulnya. Tergantung lah ya. Jadi kita bisa menggunakan stem cell yang paling canggih atau yang paling sederhana sesuai kemampuan dan kebutuhan. Gitu Pak ya. Sepakat. Terima kasih pencerahannya luar biasa. Kita sudah dapat salah satu alternatif. Ya, nanti kita bisa lanjutkan lagi, kita ngomong lagi ya untuk sesi selanjutnya nanti kita membahas beberapa penyakit lebih dalam ya. Ya, lebih dalam lagi. Baik. Hampir semua penyakit bisa, termasuk kanker yang ditakutin. Dulu kan orang mengatakan stem cell nanti bisa menyebabkan kanker. Saya sudah stem cell beberapa kali. Kira-kira 12 tahun yang lalu ya. Tapi saya cek di Singapura tahun lalu, screening lengkap termasuk penanda kanker. Ya, puji Tuhan alhamdulillah bersih semuanya. Padahal saya sudah beberapa kali stem cell ya. Dan adik saya juga, teman-teman saya juga, pasien-pasien kita, kata-kata sih nggak ada yang kena efek samping kanker. Malah bisa ngobatin kanker. Itu ya. Kira-kira gitu Pak ya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih dokter. Sahabat Oponus, barusan kita sudah bedah apa itu stem cell bersama fungsional medicine, Dr. Johan Ghazali. Semoga bermanfaat. Salam Nusantara, salam sehat selalu. Salam sehat selalu.